Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan ketiga kali ini bertemu masih bersama Ibu Ana Yuliana Sukisna. Ya, semoga kalian selalu semangat dan tidak bosan untuk mendengarkan materi pelajaran Ibu. Simak baik-baik karena nanti di tengah-tengahnya akan kalian menemukan soal. Oke. Materi kita kali ini bagian C, yaitu struktur dan kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi. Struktur teks laporan hasil observasi dan kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi akan Ibu jelaskan. Materi kita kali ini bagian C, yaitu struktur dan kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi. Struktur teks laporan hasil observasi dan kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi akan Ibu jelaskan. Ibu akan menjelaskan satu-satu. Yang pertama adalah tentang struktur teks laporan hasil observasi. Materi kita kali ini bagian C, struktur dan kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi. Struktur teks laporan hasil observasi dan kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi. Selamat menyimak. Struktur isi teks laporan hasil observasi. Teks laporan hasil observasi harus memiliki minimal terdiri atas pernyataan umum, definisi bagian, definisi manfaat. Pernyataan umum di sini tentang hal atau objek yang dilaporkan, sedangkan definisi bagian dari objek yang dilaporkan. Lalu definisi manfaat, kegunaan dari objek tersebut. Jika diperinci, struktur teks hasil observasi terdiri dari 4 bagian. Yang pertama, definisi pernyataan umum merupakan pembuka yang berisi pengertian mengenai suatu yang dibahas dalam teks. Jadi pembuka, kalian jelaskan dulu. Kalian mengambil informasi tentang apa, temanya apa. Nah, di definisi bagian umum ini di awal ini kalian harus menjelaskan pengertiannya. Pengertian, misalkan kalian mengobservasi tentang pencemaran lingkungan. Nah, pengertian pencemaran lingkungan ini harus kalian jelaskan apa itu pencemaran lingkungan. Paham ya? Oke, selanjutnya adalah definisi bagian. Definisi bagian merupakan bagian yang berisi ide pokok dari setiap paragraf. Ide ya. Jadi setiap paragraf itu ada ide pokok dan dijelaskan secara terperinci. Lalu bagian ketiga, definisi manfaat. Di dalam definisi manfaat, kalian akan menjelaskan manfaat dari observasi kalian ini, apa gunanya kalian mengobservasi ini, apa gunanya untuk orang lain yang membaca observasi kalian. Nah, di sini di definisi manfaat. Bagian keempat adalah penutup. Sudah pasti yang namanya penutup adalah kesimpulan. Kalian akan menjelaskan kesimpulan dari informasi-informasi yang kalian jelaskan tadi di atas. Di dalam penutup ini bersifat operasional ya, artinya boleh ada, boleh tidak ya. Yang bersifat pribadi itu boleh secara pribadi atau boleh juga secara umum. Kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi tentang kata, frasa, verba, dan nomina. Di dalam teks laporan hasil observasi terdapat kata, frasa, verba, dan nomina. Kata atau frasa ya, sering juga disebut kelompok kata yang dominan dipakai dalam
laporan hasil observasi adalah kata verba. Verba itu adalah kata kerja. Dan nomina, kata benda. Kata adalah satuan bahasa terkecil yang bersifat bebas. Sedangkan frasa adalah gabungan dari beberapa unsur tetapi tidak melebihi batas fungsi. Sekalipun frasa terdiri atas beberapa unsur, tetapi hanya memiliki satu fungsi dalam sebuah kalimat. Selain itu, frasa merupakan kelompok kata yang non-predikatif atau tidak menduduki subjek dan predikat. Kita ambil contoh nomina di sini. Karang, frasanya hutan, pantai, wilayah tropis. Jadi kalau frasa itu terdiri mungkin gabungan dua kata, sedangkan kata kan hanya satu kata. Paham ya Ibu Rasa buat kalian? Itu nomina. Nomina itu adalah kata benda. Sekarang yang verba. Contoh katanya adalah tumbuh. Frasa itu adalah gabungan kata yang memiliki arti. Kita Ibu berikan contoh. Berperairan dangkal. Nah, ini kan gabungan dua kata menjadi satu kata, frasa. Berperairan dangkal yang artinya ya wilayah tersebut memiliki daerah perairan yang tidak dalam. Paham ya apa itu nomina, verba, frasa, kata ya, perbedaannya. Oke. Selanjutnya tentang afiksasi. Dan kalimat definisi, kalimat deskripsi. Aku akan jelaskan tentang afiks dulu ya, sebelum kalimat definisi dan deskripsi. Afiks. Afiks dalam kegiatan bahasa, kata yang digunakan dapat berupa kata dasar atau kata bentukan. Kata dasar adalah kata yang belum mendapat imbuhan. Ya. Contoh kata dasarnya adalah tunjuk. Nah, setelah dia mendapat imbuhan pean menjadi pertunjukan. Ini termasuk jenis kata nomina. Apa tadi nomina? Nomina adalah kata benda. Oke. Selanjutnya kita ambil contoh jauh. Dapat imbuhan men dan kan, jadi menjauhkan. Nah, sedang kata jauh ini termasuk kelompok kata atau jenis kata verba. Apa itu verba? Verba adalah kata kerja, benar. Oke. Selanjutnya tentang definisi dan kalimat deskripsi. Nih, untuk definisi. Ya, definisi adalah pengertian. Jadi misalkan Ibu katakan definisi dari masyarakat pesisir. Ya, berarti pengertian dari masyarakat pesisir. Akan Ibu jelaskan misalkan di sini definisi masyarakat pesisir adalah sekumpulan masyarakat yang hidup bersama-sama mendiami wilayah pesisir, membentuk dan memiliki kebudayaan yang khusus. Nah, bisa menggunakan adalah, merupakan, yaitu. Nah, itu contoh-contoh yang merupakan kalimat definisi. Selanjutnya deskripsi. Deskripsi adalah kalimat yang bagaimana? Deskripsi adalah kalimat yang menjelaskan, ya, dideskripsikan, dijelaskan secara terperinci.
Di sini biasanya kalian gunakan di bagian isi dari teks hasil laporan observasi kalian. Ya. Selanjutnya kalimat simplex. Simplex itu kalimat yang bagaimana? Kalimat simplex adalah kalimat yang hanya terdiri atas satu struktur dengan satu verba utama. Contohnya, sebagian besar masyarakat di kawasan pesisir Indonesia berpotensi sebagai nelayan. Nah, di sini kalimat simplexnya adalah sebagian besar masyarakat di kawasan pesisir Indonesia berpotensi sebagai nelayan. Dia menjelaskan tentang satu struktur dengan satu verba utama. Ya. Verbanya apa tadi? Ayo. Verba di sini adalah iya, benar. Verba merupakan kata kerja. Jadi di contoh tadi kata kerjanya apa? Rata-rata masyarakat di situ bekerja sebagai nelayan. Ya. Selanjutnya kalimat kompleks. Ya. Definisinya atau pengertian dari kalimat kompleks adalah kalimat yang terdiri atas lebih dari satu aksi, peristiwa atau keadaan sehingga mempunyai lebih dari satu verba utama dalam lebih dari satu struktur. Struktur yang satu dan struktur yang lain biasanya dihubungkan oleh konjungsi atau kata penghubung. Konjungsi di sini bisa berupa akan tetapi, sering pula. Ini merupakan kata penghubung. Bagaimana? Jelas untuk kalimat kompleks. Ya. Untuk contoh silahkan kalian buka LKS kalian, di situ banyak contoh-contoh yang dapat kalian pahami. Bila kalian belum paham, silahkan bertanya ke ibu baik via WA maupun di grup. Terima kasih, semoga materi ibu kali ini bermanfaat untuk kalian paham. Ibu tidak memberikan tugas untuk kali ini. Ibu cuma meminta kalian membaca LKS kalian dan pahami. Bila ada yang tidak jelas, menanyakannya kepada ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.